Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sebelumnya Bapak Ibu, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita semua masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga dapat hadir menepi undangannya Mbak Win sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kita haturaken kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi jalan kebaikan, jalan kebenaran, yaitu agama Islam. Dan mudah-mudahan kita semua di akhir kelak nanti kita semua mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum doa dan tahlil kita mulai, ini ada sedikit wawasan dari Ustaz kita. Oh iya Bapak Ibu, mohon maaf. Langsung saja kita mulai tahlil dan doa, karena tausiahnya setelah kita sama-sama berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan malam yang ke-7 ini almarhum Bapak Soekarno yang baru saja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarga Mbak Win yang telah duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu atas doanya. Mudah-mudahan almarhumah wabil khusus Bapak Soekarno yang baru saja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni segala dosanya, diterangkan hidupnya, dan mudah-mudahan kita pada yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini ada Bapak Ustaz yang akan memberi pencerahan sedikit wawasan pada Asma, dan untuk itu Bapak Ustaz kami persilakan. Nggih, matur nuwun Bapak. Sinten lho? Bapak Kasmadi ya. Alhamdulillah ya telah memimpin zikir, tahlil, sholawat semuanya nggih. Alhamdulillah.
saya disuruh pimpin, saya bilang Pak kontaknya dengan tausiah minta doa. Bilang aja ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, ibu-ibu sehat Bapak? Sehat, alhamdulillah sehat. Ibu sehat nggih? Alhamdulillah. Dalam ilmu tasawuf Pak ya, nikmat harta itu katanya itu nikmat yang paling rendah. Nikmat dunia, nikmat harta itu adalah nikmat yang paling rendah. Nikmat yang tinggi itu adalah nikmat kesehatan. Nikmat yang paling agung, paling besar adalah nikmat apa? Nah, adalah nikmat husnul khotimah. Nah, mengakhiri kehidupan dunia ini dengan baik. Maka dari itu, saya doakan, semoga ya bapak-bapak ini tadi yang doanya khusyuk, akhirnya khusyuk ya. Saya doakan semoga istrinya tambah apa tambah sabar, ya. Tambah solehah, alhamdulillah ya. Yang kami hormati segenap bapak-bapak, ibu-ibu komplek mana namanya Pak? Ya, Rawa Permai belakang Jupiter ya. Saya itu bingung mau ngajarin komplek opo ya. Alhamdulillah ya, dengan izin Allah ya saya bisa bersilaturahim ya, sedikit ya memperkenalkan ya biar kita lebih akrab ya. Kata pepatah tak kenal maka Tak sayang. tak aruf, Aduh. tak kenal maka tak sayang-sayangan terus tak kenal maka tak aruf. Nama saya singkat Pak ya, nama saya Mas Rusdi. Mas Rusdi. Nama panjangnya Mas Rustianto Warso Wawan Samudro Nartobi Promo. Panjang sekali. Tuh ya Pak. Ada yang hafal nggak ada? Saya aslinya dari Solo Surakarta. Nah, Solo Surakarta, tapi saya lebih dekat dengan ya Sragen. Nah, makanya kabupaten saya Sragen, tapi gandeng dengan Solo. Nah, ada Solo, ada Boyolali, Karanganyar. Nah, itu saya di tengah-tengahnya. Nah, alhamdulillah ya bisa bersilaturahim. Untuk kali ini ya kita diingatkan kembali ya Bapak dan Ibu tentang apa tadi Pak? Tentang kematian. Ya, ini malam ini tepatnya malam berapa tadi? Ke-7 ya dari ibunya Ibu Win ya. Alhamdulillah. Ini kita bisa hadir sehat. Tentu kalau kita ngomong kematian ya Bapak dan Ibu ya, ada dua hal yang kita ini tidak bisa menentukan. Yang kita tidak bisa memilih. Apa itu Pak Bu? Yang pertama adalah kelahiran, yang kedua adalah kematian. Nah, soal kelahiran jelas Pak ya. Seandainya aku iso milih Pak ya, saya itu juga pengen ya lahir dari anaknya Pak Jokowi. Misalnya jadi Mas Kaisang, jadi wali kota Solo, sekarang jadi wakil presiden. Nah, ini kalau bisa milih, tapi kita kan nggak bisa milih ya Pak ya. Kita nggak bisa milih. Soal kematian Pak juga sama ya. Kita nggak bisa menentukan kapan kita mati ya, di mana kita mati. Atau saya berdiri coba ya, boleh nggak saya berdiri Pak ya? Saya tanya dulu ini ya, karena saya itu kan tergantung dari tuan rumah ya. Ya saya tidak pedul. Ya, kematian juga kita tidak bisa memilih, betul nggak Bu ya? Kalau seandainya kita bisa menentukan ya, misalnya saya nanti mau meninggal tahun 2000 berapa nggih? 2040 gitu. Pasti sebelum meninggal kan saya kasih undangan Bang ya. Teman-teman nggih, WA atau di apa gitu ya. Datang ya ke kematian saya. Pokoknya gitu ya datang nanti. Tapi kan malah ngeri ya Pak ya. Kalau kita tahu kematian kita justru malah kita bingung mempersiapkannya nanti. Lah, ini kita nggak bisa menentukan, dan dimanapun kita meninggal kita juga nggak bisa menentukannya. Nah, dari itu kita malam ini ya dalam rangka untuk bagaimana kita ini ya mengenal kematian
dan kita bagaimana menyikapi dunia ini. Nah, ya kita mengenal kematian secara singkat ya, dan kita bagaimana apa menghadapi dunia. Karena apa? Karena kita tuh hidupnya masih dunia ya, belum meninggal. Pengen cepet masuk surga nggak gitu ya? Kalau pengen cepet masuk surga meninggal dulu. Nah, tapi pasti nggak pengen nggak pengen meninggal dulu. Karena apa? Kita pengen beramal yang banyak dulu. Ya, Imam Syafi'i mengatakan begini Pak ya, bahwasanya waktu itu ibarat pedang. Nah, kalau kita tidak bisa memanfaatkannya, maka pedang itu akan membunuh diri kita Pak sendiri. Nah, demikian juga Al-Quran ya di dalam surat Al-Asr ya, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal asri ya, demi masa ya, demi waktu Bapak Ibu, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian ya. Ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati, dan orang-orang yang ya menasihat dalam kebaikan ya, dan dalam kesabaran. Nah, sampai Imam Syafi'i katakan begini, kalau seandainya Allah ini hanya menurunkan satu surat Al-Asr ini aja, itu cukuplah untuk mengatur ya manusia dan semua yang ada isinya ini. Karena apa Pak? Begitulah, karena manusia ini sering banyak lalai dengan waktu. Kita tahu Bapak Ibu ya, kalau kita pikir-pikir ya, kita hidup di dunia ini berapa lama ya Pak kira-kira ini? Ada yang enggak ini kira-kira ngerti nggak usia kita ini? Kata Rasulullah ya, umur manusia itu sitina wa sab'ina. Berapa tuh Pak? 60 sampai 70 tahun. Masya Allah. Ambil saja Bu, kita coba seandainya 65 tahun. Ini contoh ya, 65 tahun. Nah, umur 65 tahun dipotong masa kecil kita sebelum kita balik ya, masa sebelum kita mukalaf ya, kita memperoleh tanggung jawab yang sama di hadapan Allah. Nah, itu misalnya ya, laki-laki itu biasanya kalau balik berapa Pak ya? 15 tahun Pak ya? 15 tahun. Kalau perempuan tuh malah lebih cepat ya, 12 tahun itu malah sudah gitu. Nah, saya punya anak 12 tahun sudah menstruasi perempuan. Nah, 65 tahun dipotong berapa Pak? 15 tahun. Jadinya berapa Pak? 50 tahun. Efektif kita ya, usia kita dinilai ibadah oleh Allah itu hanya berapa? 50 tahun. Coba ini kita hitung-hitungan ya. Sehari semalam ada berapa jam Pak? 24 jam. Contoh saja, kita tidur itu berapa jam sehari semalam Pak? 8. Nah, kalau 8 jam Pak, ternyata setelah dihitung Pak, itu kalau 50 tahun ya, itu jadinya berapa? 17 tahun kita itu untuk tidur. 17 tahun dari 50 tahun itu hanya untuk tidur Pak. Terus kita bekerja ya, kita ngendi lah ya, jalan-jalan mana ya, itu contohnya ya, misalnya 12 jam sehari semalam ya. Ternyata berapa Pak? 25 tahun itu kita itu bekerja, kita apa ya, silaturahim, jalan-jalan dan lain sebagainya. Nah, sisanya berapa jam ini Pak? Tadi 8 jam, 12 jam. Nah, sisanya berapa? 4 jam. Nah, ya 4 jam. Ini kita contoh aja lah, kita pakai untuk nganggur, nonton TV, main HP gitu misalnya ya. Itu ternyata berapa Pak jatuhnya Pak? Dari 4 jam sehari semalam, dari 50 tahun itu berapa Pak? Nah, ternyata dengar kabar gak Pak? Berita apa itu Pak? Stafnya siapa itu? Kapolres Kabupaten Sorong ya, gantung diri. Nah, sudah 1 minggu ini ada ya, ajudannya staf apa itu, ajudannya Wakapolres ya, yang di Aimas ya, itu katanya gantung diri. Nah, ini kan namanya kehidupan yang konyol gitu ya. Nah, maka dari itu ya, kita harus terus menerus ya optimis, insya Allah ya. Kalau saat ini kita mencari masih belum maksimal, masih belum sesuai dengan harapan, insya Allah tahun depan lebih baik lagi ya. Nah,
Amin. Ya bulan depan lebih baik lagi ya. Karena apa? Dengan demikianlah ya kita insya Allah punya optimis ya bahwasanya kehidupan kita bukan hanya kehidupan di dunia, tapi akan ada kehidupan di akhirat. Maka dari itu kita jadikan dunia yang pertama apa tadi Bu? Dunia hanyalah wasilah perantara. Yang kedua apa Pak? Jadikan dunia, ambil dunia seperlunya. Dan yang terakhir, manfaatkan sisa usia kita. Nah inilah sikap kita terhadap dunia kita. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu untuk bermanfaat, dan saya pribadi kepada kita semua, semoga Allah bimbing kita, semoga Allah berikan kita yang terbaik sehingga kita bisa mengakhiri nanti juga kehidupan dengan husnul khotimah. Ya, kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah memberi pencerahan, wawasan-wawasan kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, acara selanjutnya yaitu istirahat. Oke.